Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Maulani, perwakilan dari kelompok 8 pada mata kuliah AIK 2, Prodi Administrasi Publik semester 2. Nah, teman-teman, saya dan beberapa teman-teman kelompok saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang muamalah. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita akan membahas terkait hakikat muamalah. Muamalah adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, berdasarkan hukum syariat Islam. Muamalah mencakup seluruh aktivitas interaksi manusia dengan tujuan menjaga keadilan, kehalalan, dan keridhaan antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih hakikat muamalah. Yang pertama, hubungan sosial ekonomi yang adil. Muamalah bertujuan menciptakan keadilan, kerelaan, dan menghindari penindasan. Contohnya, larangan riba, ketidakjelasan, dan penipuan dalam jual beli. Yang kedua, berdasarkan syariat. Segala transaksi harus sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, seperti halal, baik, dan bermanfaat. Yang ketiga, keseimbangan dunia akhirat. Muamalah bukan hanya urusan materi tetapi juga ibadah jika diniatkan untuk taat kepada Allah. Yang keempat, kebebasan berkontrak dengan batasan syariah. Islam memberikan kebebasan dalam transaksi selama tidak melanggar hukum Allah. Contohnya, akad jual beli, sewa, kerjasama usaha harus jelas dan adil. Dan yang terakhir, menjaga hak dan kewajiban. Setiap pihak harus memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Larangan menimbun harta atau memanipulasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian pertama ini saya akan membahas bagaimana Islam memandang kehidupan dunia. Dalam Islam, dunia bukanlah tujuan utama. Dunia hanya sementara tempat kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ibaratnya seperti ladang, tempat kita menanam amal-amal kebaikan yang hasilnya akan kita panen nanti di akhirat, insyaallah. Allah menggambarkan dunia dalam surah Al-Hadid ayat 20 bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, dan kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita terlalu larut mengejar dunia tanpa arah, kita bisa kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Rasulullah SAW juga memberikan perumpamaan yang sangat dalam. Beliau bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Artinya, kita hidup di dunia ini sementara seperti orang yang hanya singgah sebentar dalam perjalanan jauh. Jadi jangan terlalu terikat pada dunia, tapi manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih kebaikan akhirat. Slide selanjutnya yaitu sikap seimbang terhadap dunia. Lalu, apakah Islam melarang kita menikmati dunia? Tentu tidak. Justru Islam mengajarkan keseimbangan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan kita untuk mencari akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan di dunia. Tapi jangan lupakan bagian kita di dunia ini. Jadi kita boleh menikmati rezeki, harta, dan kehidupan selama tidak membuat kita lalai dari tujuan akhirat. Prinsip hidup seseorang muslim adalah menjadikan dunia sebagai amanah, bukan tujuan harta, jabatan, bahkan semua kesenangan dunia.
adalah ujian, bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu, hidup kita harus seimbang. Kita beribadah kepada Allah, tapi juga bekerja, bermuamalah, dan memberi manfaat kepada sesama. Semua itu bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dunia ini penting, tapi bukan segalanya. Kita manfaatkan dunia untuk memperkuat bekal akhirat dengan tetap hidup secara seimbang. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna spiritual dalam kejayaan hidup dalam muamalah. Makna spiritual dalam kejayaan hidup dalam muamalah merujuk pada kesadaran bahwa segala bentuk keberhasilan duniawi tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari nilai-nilai moral, etika, dan keberkahan yang selaras dalam ajaran agama. Berikut beberapa makna spiritual dalam kejayaan hidup dalam muamalah. Yang pertama, yaitu keberkahan dalam rezeki. Kejayaan dalam muamalah bukan sekadar banyaknya harta, tetapi keberkahan di dalamnya, yaitu harta yang diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan. Nah, yang kedua, amanah dan kejujuran sebagai pondasi sukses. Dalam Islam, kejayaan sejati datang melalui perilaku yang amanah atau dapat dipercaya dan jujur. Keberhasilan yang diperoleh tanpa mengorbankan nilai dianggap lebih tinggi nilainya secara spiritual. Yang ketiga, yaitu ridha Allah sebagai tujuan utama. Nah, kejayaan hidup dipandang bermakna jika diraih dengan niat mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk kebanggaan pribadi ataupun kekuasaan duniawi. Yang keempat, pengingat akan tanggung jawab sosial. Keberhasilan dalam muamalah mendorong seorang muslim untuk berbagi rezeki, misalnya melalui zakat, infak, sedekah sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Nah, yang kelima, yaitu kesadaran akan ujian dan amanah. Harta dan kejayaan adalah ujian dari Allah, bukan sekedar pencapaian. Orang beriman menyikapinya dengan rendah hati dan rasa syukur, bukan kesombongan. Adapun ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup dari segi aspek dan ruang lingkup dari segi tujuannya. Kita akan membahas yang pertama, yaitu ruang lingkup muamalah dari segi aspeknya. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, muamalah adabiyah. Muamalah ini berkaitan dengan sikap dan akhlak manusia dalam berinteraksi, terutama saat berurusan dengan harta atau benda. Contohnya, jujur, adil, saling ridho, tidak curang, tidak dengki, dan sopan santun. Muamalah adabiyah ini berfokus pada etika dan adab dalam bermuamalah. Kedua, muamalah madiyah. Muamalah ini berkaitan dengan benda atau objek muamalah, seperti harta atau barang. Aturannya ditentukan oleh syariat Islam, seperti apakah benda ini halal, haram, atau syubhat, serta bermanfaat atau merugikan. Tujuannya adalah agar manusia menggunakan benda secara benar dan sesuai syariat. Adapun contoh ruang lingkup muamalah madiyah, yang pertama, jual beli atau bai, kedua, gadai atau ran, ketiga, jaminan dan tanggungan atau kafala dan daman, keempat, pemindahan uang atau hiwalah, kelima, bagi hasil atau mudarabah, keenam, kerjasama pertanian atau muhabarah, ketujuh, kerjasama usaha atau syirkah, dan terakhir, adapun masalah ekonomi modern saat ini, yaitu bunga bank, kredit atau asuransi, dan lain-lain. Sebagai kesimpulan, muamalah adabiyah fokus pada perilaku pelaku, sedangkan muamalah madiyah fokus pada objek atau benda yang digunakan dalam transaksi. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup muamalah dilihat dari segi tujuannya menurut Abdul Wahab Halab. Hal ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syakiyah, yaitu mengatur tentang kehidupan rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, anak, serta hubungan antar anggota keluarga. Tujuannya untuk membina keluarga yang harmonis dan teratur. Kedua, hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah, yaitu mengatur hubungan antar individu dalam hal muamalah atau transaksi, seperti jual beli,
sewa, utang piutang, kerjasama usaha, dan perjanjian lainnya. Ketiga, hukum pidana atau al-ahkam al-jinayah, yaitu mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran hukum serta sanksi bagi pelakunya. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Keempat, hukum acara atau al-ahkam al-murafa'ah, yaitu mengatur proses penyelesaian sengketa di pengadilan termasuk tata cara persidangan, bukti, saksi, dan sumpah. Tujuannya untuk menegakkan keadilan. Kelima, hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah, yaitu mengatur tentang aturan dasar atau konstitusi yang menjadi pedoman dalam hubungan antara hakim atau penguasa hukum dan pihak yang diadili atau rakyat. Keenam, hukum kenegaraan atau al-ahkam al-dualiyah, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, antara kelompok dan dalam suatu negara, serta hubungan antara satu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu hukum keuangan dan ekonomi atau al-ahkam al-istisadiyah wa al-maliyah, yaitu mengatur tentang pengelolaan harta kekayaan seperti kewajiban orang kaya terhadap fakir miskin, keuangan negara, pembelanjaan publik, dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai kesimpulan, tujuan muamalah dalam Islam tidak hanya mengatur tentang transaksi, tetapi juga mencakup kehidupan keluarga, hukum pidana, ekonomi, hingga kenegaraan, semuanya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip bermuamalah. 1. Keadilan. Setiap transaksi harus didasarkan kepada keadilan, di mana semua pihak yang terlibat mendapatkan hak-haknya dan tidak ada pihak yang dirugikan. 2. Kejujuran dan transparansi. Setiap individu harus bersikap jujur dan terbuka dalam setiap transaksi dan interaksi. Menghindari penipuan atau pemalsuan. 3. Saling menguntungkan. Muamalah harus didasarkan pada kesepakatan sukarela, di mana semua pihak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari transaksi tersebut. 4. Menghindari riba. Riba atau bunga dalam segala bentuknya dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan tidak adil. 5. Mubah. Secara umum, tiap muamalah adalah mubah atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Akhlak bermuamalah. Akhlak bermuamalah adalah adab atau etika yang harus kita jaga dalam setiap interaksi manusia untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan kedamaian dalam masyarakat. Contoh akhlak bermuamalah adalah 1. Jujur dalam menjual beli. 2. Amanah dan tanggung jawab. 3. Adil dan tidak zalim. 4. Toleran dan empati. 5. Saling ridho atau suka sama suka. 6. Menghindari riba dan penipuan.